warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warika Mulyasari dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dari perusahaan Matahari Department Store Tbk. PT Matahari Department Store Tbk didirikan pada tahun 1958 oleh Hari Darmawan di Jakarta sebagai toko tekstil kecil. Seiring berjalannya waktu, Matahari tumbuh menjadi salah satu jaringan retail terkemuka di Indonesia dengan mengembangkan jangkauan produknya dari tekstil menjadi fashion, peralatan rumah tangga, dan elektronik. Pada tahun 1991, perusahaan go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar retail di Indonesia melalui restrukturisasi besar-besaran pada tahun 2012. Matahari berhasil memodernisasi citranya untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan akuisisi mayoritas saham oleh Lipo Group pada tahun 2019. Matahari terus berkembang dengan mengoperasikan lebih dari 150 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Tetap menjadi salah satu merek retail terkemuka yang dipercaya oleh masyarakat. Lalu saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh PT Matahari Department Store atau Tbk. Yang pertama, ada persaingan yang ketat. Sebagai salah satu dari banyak peritel besar di Indonesia, Matahari harus bersaing dengan pesaing-pesaingan yang kuat seperti department store lainnya, supermarket, dan juga e-commerce yang semakin berkembang. Persaingan ini memaksa Matahari untuk terus meningkatkan strategi pemasaran, layanan pelanggan, pengalaman belanja agar tetap menarik dan mempertahankan pelanggan setia. Yang kedua, ada perubahan preferensi konsumen. Konsumen Indonesia semakin berubah dalam hal preferensi gaya hidup, mode, dan cara berbelanja. Perubahan ini bisa mencakup pergeseran menuju produk-produk yang lebih berkelanjutan, gaya hidup yang lebih sehat, atau perubahan dalam preferensi merek. Matahari perlu memantau tren ini dengan cermat dan cepat menyesuaikan penawaran produk mereka agar tetap relevan di mata konsumen. Yang ketiga, ada ketergantungan pada kondisi ekonomi. Fluktuasi ekonomi Indonesia dapat signifikan mempengaruhi daya beli konsumen. Saat ekonomi melemah, konsumen cenderung membatasi pengeluaran mereka pada barang-barang kebutuhan pokok saja. Sementara saat ekonomi membaik, konsumen mungkin lebih mampu untuk melakukan pembelian barang-barang mewah atau non-kebutuhan pokok. Matahari harus memiliki strategi yang fleksibel dalam menghadapi variasi kondisi ekonomi ini. Yang keempat, ada manajemen rantai pasokan. Mengelola rantai pasokan dengan efisien adalah krusial bagi perusahaan retail skala besar seperti Matahari. Memastikan ketersediaan produk yang tepat waktu, manajemen stok yang optimal, dan keandalan supplier adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam seksama untuk memenuhi permintaan konsumen dan menghindari kekurangan barang di toko. Yang kelima, ada teknologi dan e-commerce. Pertumbuhan pusat ekonomi e-commerce dan transformasi digital mengharuskan Matahari untuk terus mengembangkan platform e-commerce mereka sendiri dan memperkuat integrasi antara pengalaman belanja online dan offline. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional analisis data konsumen. Yang keenam, ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Perubahan dalam regulasi perdagangan pajak dan kebijakan pemerintah lainnya dapat mempengaruhi biaya operasional Matahari serta strategi bisnis mereka. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini untuk meminimalkan dampak negatifnya dan memanfaatkan peluang yang muncul. Dengan menghadapi tantangan ini secara efektif, Matahari dapat terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu peritel terkemuka di Indonesia dan meningkatkan kinerja perusahaan di pasar yang kompetitif ini.
Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. PT Matahari Department Store TBK perlu mengadopsi pendekatan holistik. Yang pertama, mereka dapat memperkuat strategi pemasaran yang dengan fokus pada personalisasi dan pengalaman pelanggan yang superior untuk membedakan diri dari pesaing. Ini dapat mencakup penggunaan data konsumen untuk menyusun kampanye yang lebih efektif dan menyesuaikan penawaran produk dengan tren terbaru dalam gaya hidup dan preferensi konsumen. Yang kedua, ada Matahari perlu meningkatkan fleksibilitas dalam manajemen rantai pasokan mereka dengan mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk pemantauan stok secara real time dan prediksi permintaan. Hal ini akan membantu mereka mengurangi resiko kekurangan barang dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selain itu, investasi dalam pengembangan SDM yang unggul dengan penekanan pada pelatihan kontinu dan pengembangan karir akan membantu mempertahankan talenta terbaik dalam industri retail, serta membangun budaya perusahaan yang memotivasi dan responsif terhadap perubahan. Dengan pendekatan ini, Matahari dapat mengoptimalkan kinerja mereka di tengah persaingan yang ketat dan dinamika pasar yang berubah-ubah di Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, PT Matahari Department Store TBK menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dalam menjaga posisinya sebagai peritel terkemuka di Indonesia. Persaingan yang ketat dari berbagai macam pesaing, perubahan preferensi konsumen yang dinamis, ketergantungan pada kondisi ekonomi yang fluktuatif, manajemen rantai pasokan yang efisien, transformasi digital dan e-commerce yang pesat, serta perubahan regulasi pemerintah semuanya mempengaruhi strategi dan operasional perusahaan. Untuk tetap kompetitif, Matahari perlu meningkatkan strategi pemasaran layanan pelanggan dan pengalaman belanja. Ini melibatkan adaptasi cepat terhadap tren konsumen dan teknologi, serta manajemen yang efisien terhadap sumber daya manusia dan rantai pasokan mereka. Dengan menghadapi tantangan ini secara proaktif, Matahari dapat memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan dan mempertahankan posisi strateginya di pasar retail Indonesia yang kompetitif. Diriku kecil saat berjalan mencari arahku sendiri. Diriku lemah saat melangkah, ulurkan tangan untukku agar damai kuat melangkah lagi. Aku butuh teman. Makasih ya udah bantuin puasaku. Kamu yang hebat. Jalani bersama, hanya ada kamu dan aku untuk saling menjaga. Matahari. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kesan mengikuti kelas CRM, saya berterima kasih kepada Bapak Ridal yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu dan bekerja sama dalam mengikuti kelas CRM. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.